Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semua. Selamat datang kembali di channel Alarika. Masih bersama saya, Rika Endah Nur Hidayah. Baiklah, pada kesempatan ini video yang ke-16 untuk serial skripsi dan penelitian. Saya akan membahas lanjutan dari video sebelumnya tentang populasi dan sampel. Maka pada video kali ini saya akan membahas atau kita akan berdiskusi tentang probability sample. Baik, apa itu? Mari kita lihat. Dan nanti buat yang baru pertama kali nih mampir di channel ini, boleh ya untuk bantu subscribe. Silakan berikan tanda jempol bila like dan share bila dianggap bermanfaat. Baiklah, mari kita diskusi tentang probability sample. Nah, kita lihat sama-sama di sini. Probability sampling atau teknik pengambilan sampel yang probable artinya setiap orang, setiap sumber data dari populasi punya kesempatan atau peluang yang sama untuk menjadi sampel tanpa memperhatikan apapun. Nah, teknik ini ada beberapa jenisnya. Mari kita lihat satu persatu ya. Nah, yang pertama, simple random sampling. Apa tuh simple random sampling? Simple, sederhana, random, acak. Jadi teknik simple random sampling sering juga dikatakan sebagai teknik acak sederhana karena memang sangat simpel sekali. Bagaimana? Ya seperti simpel kita mengacak-acak sebuah undian atau kita mau mengocok sebuah arisan gitu ya. Tanpa memperhatikan tingkatan yang ada populasi di dalam populasi. Jadi baik dia misalnya sarjana, magister, doktor, atau lulusan SD, SMA, mereka punya kesempatan yang sama pada teknik yang ini. Saya ambil contoh populasinya di sini adalah perawat Rumah Sakit Haji Umum Adam Malik Medan atau RSHAM. Kenapa? Agar Ananda sekalian atau siapapun yang setia dengan channel ini bisa mengikuti step by step gitu. Jadi ketika tidak paham di vlog nomor 16 silakan buka ke nomor 15 dan flashback ke video sebelumnya. Jadi di video nomor 1, nomor 2, 3, 4 dan sebelumnya saya sudah bahas bagaimana tentang perilaku perawat tentang IWS. Jadi di sini saya tidak akan membahas IWS-nya tapi kita akan bicara tentang populasi dan sampelnya. Nah, balik ke sini ya. Jadi sampelnya adalah perawat di Rumah Sakit Haji Adam Malik Medan, kurang lebih 500. Itu asumsi ya, bukan yang sebenarnya nih. Kan saya hanya membuat sebuah perumpamaan agar mudah siapapun yang melihat channel ini untuk menghitung tanpa harus berimajinasi lagi gitu ya. Nah, ingat ketika kita bicara sampel ada dua. Satu, jumlah. Yang kedua, teknik. Nah, jumlahnya ada di video sebelumnya. Nah, sekarang ketika kita bicara teknik, saya akan menggunakan teknik pengambilan Yamane atau Taro Yamane atau yang sering digunakan adalah Slovin karena itu sedikit mudah dan rasionalisasinya cukup representatif gitu ya. Kalau menurut saya pribadi, walaupun nanti ada orang yang tidak sepaham, mungkin dia pakai pengen normogram Harry atau misalnya pakai Isaac Michael, silahkan ya. Nah, kalau berdasarkan rumus Taro Yamane atau Slopin, maka saya akan mendapatkan 222 sampel, 22 yang akan saya bulatkan menjadi 222 dengan tingkat kepercayaan 95% atau nilai signifikansi 0,05. Nah, jadi ketika saya sudah mendapatkan jumlah 222 ya sudah, saya tinggal pilih yang 222 ini tekniknya apa? Terserah. Misalnya bisa seperti kita nomori dulu 1 sampai 500, masukkan ke dalam sebuah kotak seperti sebuah undian, kita acak kocok, ambil 222. Keluar itulah semua. Atau seperti arisan, kita masukkan 500 nomor, keluarkan, dikocok. Ya sudah, yang 222 pertama itu bisa jadi adalah pemenangnya. Atau boleh juga kita pakai tabel random ya. Tapi mungkin kalau pakai tabel random agak sedikit ribet. Boleh pakai teknik 2 pertama yang tadi saya jelaskan duluan.
ya, apalagi untuk pemula. Jangan cari susah deh, karena sebetulnya skripsi itu tidak susah kalau kita memang mau. Yang kedua, sistematik sampling. Sistematik berarti tersistem ya. Di beberapa buku, sistematik sampling ini masuk ke dalam non-probability. Di mana bedanya? Tolong diperhatikan. Jangan skip ya, nanti bingung. Jadi pertama kita tetap buat urutan 1 sampai 500, tidak dibuang. Nah, populasinya sudah dapat, kemudian sampelnya sudah dapat 222, maka kita urutkan yang 222 itu gimana mengambilnya? Kita boleh ambil nomor ganjil, kita boleh ambil nomor genap, atau kita mau ambil setiap kelipatan 3, atau setiap kelipatan 4, atau setiap kelipatan 5, terserah. Itu terserah peneliti. Nah, para penganut sistematik sampling yang menganggap bahwa itu non probability adalah ketika kita tentukan dari awal bahwa saya hanya akan mengambil yang genap, otomatis yang ganjil tidak punya kesempatan. Nah, itu makanya mereka masukkan ke dalam sistematik sebagai non probability. Tapi kalau misalnya kita masukkan ke dalam probability bahwa tadi mereka pada awalnya punya kesempatan sama, baru si peneliti menentukan di tahap perjalanan. Nah, itu beda ya. Jadi terserah mau masuk ke probability atau non probability, yang harus dipahami adalah konsepnya. Ya. Kemudian perhatikan yang ketiga adalah proportionate stratified random sampling. Untuk proportionate stratified random sampling ini mirip dengan simple random, tapi ada proporsinya. Maksudnya dia contohnya kita butuh 500 populasi, sampelnya 222. Jadi kita bedakan, karena misalnya dari 500 itu terbagi dua, yang satu di gedung A, yang satu di gedung B. Perawat di gedung A jumlahnya 200, sementara perawat di gedung B jumlahnya 300. Karena jumlah kedua perawat di dua gedung berbeda, maka kita juga harusnya mengambil sampelnya berbeda berdasarkan jumlah masing-masing. Maka kita masukkan ke dalam rumus. Di gedung A ada 200 perawat, dibagi 500 populasinya, kemudian dikali 222 adalah sampel total yang diharapkan. Kemudian di gedung B 300 per 500 kali 222. Nah, ini dapat nilai masing-masing ya. Yang pertama 88,8 dibulatkan jadi 89, di gedung B 133,2 dibulatkan menjadi 133. Total sampel keduanya tetap 222. Oke, yang keempat, disproportionate stratified random sampling. Dari judulnya udah this artinya tidak proporsi ya. Apa bedanya? Mirip gitu. Konsepnya mirip dengan proportionate random sampling, maaf itu tertulisnya mirin. Yang membedakannya adalah jumlahnya karena tidak mencukupi. Jadi misalnya ini contoh tenaga kesehatan seluruhnya di Rumah Sakit Adam Malik misalnya ada sekitar 1.500. Nah, sampel misalnya kita butuh 222 atau lebih misalnya, nggak masalah itu ya. Ini kebetulan maaf nih penghitungannya tidak saya revisi, Pak. Jadi misalnya perawat ada 500, dokter ada 420, apoteker ada 225, sementara fisioterapi hanya 25. Jadi seandainya kita butuh sampel 222 atau lebih, jadi tolong diingat ya, ini bukan fix 222. Tadi saya tidak mengganti penghitungannya, mohon maaf. Jadi kita hitung, jadi untuk dokter dan perawat dan apoteker mungkin kita bisa pakai proporsi penghitungannya. Tapi untuk fisioterapi bisa jadi kita ambil semua gitu. Kenapa? Karena jumlah mereka memang hanya sedikit, dan kalau kita pakai proporsi lagi dia bisa jadi habis, dan ketika kita bandingkan keterwakilannya tidak bisa representatif, nggak bisa digeneralisasi gitu. Itu makanya dikatakan kelompok disproportionate stratified random sampling. Paham ya perbedaannya? Pokoknya nanti kalau misalnya bingung, silakan dilihat video sebelumnya. Kalau juga masih hang, mari kita diskusi di kolom komentar, tentu dengan bahasa yang santun ya. Oke. Nah, yang berikutnya cluster sampling. Beberapa buku mengatakan cluster sampling sebagai sampling area. Kenapa? Karena dia misalnya populasinya sangat luas, tapi karena sangat luas kita ambil saja kabupaten tertentu gitu. Nah, setelah kita ambil kabupaten tertentu, maka kita ambil sama dengan tadi seperti proporsional, seperti itu. Jadi yang membedakan dari luasnya wilayah, satu Sumatera Utara, perawatnya kan banyak sekali, saya ambil hanya di Medan. Nah, dari Medan itulah saya ambil nanti masukkan ke dalam proporsional. Maka tadi dikatakan sebagai sampling area. Dengan harapan Medan bisa menjadi wakil gambaran Sumatera Utara.
Oke, itu diskusi kita tentang sampling, uh, probability.